Welcome to 9.9 FM. Formosa in the Formosa room. in the room. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain nih, Net? Kita mau podcast nih kayak Fen. Tapi kayak peribahasa tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu deh. Nama gue Neda dari jurusan S1 Accounting Universitas Prasetya Mulia. Nama gue Trisha dari jurusan Branding. Nama gue Syura dari jurusan Product Design Engineering. Nama gue Sebastian dari jurusan S1 Bisnis. Nama gue Vito Ferrando dari jurusan S1 Bisnis. Nama gue Venesia Utami dari jurusan Bisnis Universitas Prasetya Mulia. Nama gue Dio Giovanni dari jurusan S1 Hospitality Business. Nama gue Bianca dari jurusan S1 Bisnis. Nama gue Humberto Brian dari S1 Bisnis. Nama saya Brian Marcel Alam dari jurusan Branding. Nah, hari ini tuh kita bakal bahas apa sih? Topiknya kali ini menarik nih, yaitu The Importance of Education atau pentingnya edukasi. Podcast kali ini kita bakal ada 3 segmen, yaitu segmen pertama itu penting nggak sih edukasi? Terus segmen kedua, impact yang kita rasain sendiri dari pendidikan sampai sekarang tuh apa? Dan segmen yang terakhir itu penjelasan singkat tentang sistem pendidikan di luar Jakarta menurut DJ sama Syura. Oh ya, jangan lupa ya guys, stay tune buat fun facts di akhir podcast. Gua bakal mulai dulu nih. Menurut gua, edukasi itu penting banget karena edukasi itu bisa bangun karakter orang. Pendidikan tuh nggak cuma ngajarin kita teori ilmu, tapi juga ngajarin kita cara bersikap dan berperilaku. Pendidikan juga bantu kita untuk berkembang jadi orang yang makin dewasa, sehingga bisa menghadapi realita dunia yang jauh lebih kejam dan susah. Dan yang paling penting, dia ngajarin kita buat survive sih. Kalau menurut lo gimana, Fit? Ih, bener juga lu, Net. Nih, menurut gue sih, pendidikan tuh penting soalnya buat memajukan bangsa. Menurut gue edukasi itu sangat penting, bukan cuman buat diri kita sendiri, tetapi buat kemajuan bangsanya. Bisa membangun kehidupan sosial dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa kita sendiri. Nah, untuk hal tersebut semua terjadi itu berawal dari diri kita sendiri, dari SDM-nya, sumber daya manusia. Maka dari itu, pendidikan itu sangat perlu buat suatu bangsa agar bisa maju. Nah, kalau menurut lu gimana, Ber? Kalau dari gue sih, basically, negara dilihat maju enggaknya itu dari SDM-nya yang kayak lo bilang tadi, Fit. Yeah, jadi tergantung pendidikan dari negara seseorang, dari orangnya itu gimana. Cuman pendidikan itu bukan sekedar teori di kelas apa yang lo pelajarin, tentang ABC, tetapi juga membangun tata krama atau attitude lo dalam cara lo berperilaku dan bersikap di kelas. Dan bukannya itu doang, tapi juga cara lo bergaul dengan orang lain. Karena tidak bisa dipungkiri, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain. Jadi kita juga harus socialize dengan orang lain dan juga harus friendly gitu. Nah, gue mau dengar nih, kalau menurut Bianca gimana? Jadi menurut gue sih ya, edukasi tuh penting banget untuk mencari pekerjaan nantinya. Sekarang kan udah banyak perusahaan sama pekerjaan yang menetapkan sebuah ketentuan pendidikan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat diterima di dalam pekerjaan tersebut. Jadi dengan itu pendidikan menjadi dasar seseorang untuk masa depan mereka. Tetapi bukan berarti semua orang yang tidak mempunyai pendidikan tinggi tidak akan sukses di dalam hidup. Namun seseorang akan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam masa depan jika mereka mempunyai edukasi yang tinggi. Dengan adanya edukasi yang bagus, negara kita bakal semakin maju. Menurut Bas, gimana? Kita ke sesi kedua ya, yaitu impact edukasi. Kalau gue sendiri ya, edukasi itu berperan sangat penting buat gue karena tanpa edukasi dan tanpa pembelajaran dari sekolah, ya gue nggak bisa berpikir luas dan koneksi gue kurang lah kalau nggak ada sekolah. Nah, makanya gue beruntung banget bisa sekolah. Kalau menurut lu, Fen, gimana, Fen? Menurut gue itu ada 4 hal yang gue dapat dari edukasi dari pengalaman gue. Yang pertama itu udah pasti pengetahuan, karena ya pada dasarnya sekolah itu kan buat belajar untuk
menimba ilmu kan. Jadi yang kita udah pasti dapat pengetahuan, entah itu IPA, IPS atau apapun itu, kita udah pasti dapat pengetahuan yang lebih luas daripada orang lain. Yang kedua itu mungkin yang paling menurut gue berbeda itu organisasi ya, kayak keorganisasian atau kegiatan atau event apapun itu. Dari organisasi ini kita bisa dapat beberapa hal kayak teamwork, kayak problem solving, kayak gimana kita kerja sama orang lain buat nyelesain suatu masalah atau bagaimana kita mencapai suatu goals. Terus mungkin yang ketiga itu bagaimana cara kita handle orang lain, bagaimana cara kita socialize dengan orang-orang yang kayak mungkin berbeda pendapat dengan kita, berbeda persepsi, atau yang mungkin sama persepsi, kayak gimana kita bisa blend sama orang-orang lain gitu. Dan yang terakhir mungkin lebih ke gambaran masa depan. Jadi kayak kalau misalnya kita edukasi, kita udah pasti kayak lebih ngerti gitu, kayak peluang pekerjaannya kayak gimana, dan kayak lebih cerah gitu masa depannya. Itu menurut gua sih. Kalau Trisha gimana, Trish? Oke, kalau menurut pengalaman gue di sekolah kita bukan cuma belajar pelajaran aja, tapi di sekolah kita juga belajar buat berinteraksi sama orang lain. Di sekolah gue ada yang namanya live-in. Waktu itu gue ke sebuah desa di Yogyakarta. Di sana gue belajar gimana sih kehidupan orang-orang pedesaan, berinteraksi terhadap orang lain, apa aja pekerjaan yang mereka lakuin, dan masih banyak lagi. Menurut gue itu berguna banget buat kehidupan kita di masa depan. Gimana cara kita saling menghargai sesama dan juga menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya kita dengerin impact yang dirasain dari Brian. Kalau menurut pengalaman saya sih selama belajar di SMA dan sebelumnya edukasi itu cukup penting, tapi nggak semua tentang knowledge yang masuk ke pikiran kita sih, lebih ke pengalaman menurut saya. Di sekolah saya ada acara pensi, di situ belajar berinteraksi, bersosialisasi, dan ya mengerjakan hal-hal yang lebih praktikal daripada dibandingin menghafal buku dan ya info-info dari guru. Tadi si Trisha bilang kan mengenai live-in di desa tuh, jadi penasaran nggak sih guys, edukasi di desa tuh gimana? Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi 3 nih, tentang bagaimana perbedaan antara pendidikan di daerah dan pendidikan di kota. Menurut pengalaman pribadi sih, kalau pendidikan di daerah itu, gue sekolah SD, SMP itu di daerah, sedangkan SMA baru ini ke kota Palembang. Perbedaan yang gue rasain itu mulai dari sarana dan prasarana, materi yang diajarkan, informasi yang didapat pun sangat kurang kalau di daerah. Jadi mungkin perlu adanya sistem pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi mari kita dengar bagaimana sistem pendidikan yang ada di paling barat Indonesia yang dari Aceh. Sudah? Nah, jadi sebelumnya gue sekolah di Sekolah Sukma Bangsa Biren di Aceh. Jadi Sekolah Sukma Bangsa Biren itu merupakan sekolah swasta yang didirikan oleh Pak Surapaloh. Terus Sekolah Sukma itu punya moto A School That Learn, yang artinya sekolah yang belajar. Jadi nggak cuma murid yang memperoleh edukasi belajar di sekolah, tapi guru-guru pun ikut belajar. Metode belajarnya pun disesuaikan gimana muridnya supaya dia bisa cepat ngerti. Jadi di Sekolah Sukma Bangsa Biren itu ngadain program S2 guru ke Finlandia. Jadi ada sebanyak 30 guru Sekolah Sukma Bangsa Biren yang udah menyandang gelar master di bidang pendidikan dari University of Tampere di Finlandia. Gelar itu mereka raih dalam program beasiswa S2 hasil kerjasama Yayasan Sukma Bangsa dengan Finland University. Terus bahasan tentang fact education oleh Neda dan juga Bianca. Nah, kan kita udah bahas nih kayak pendapat sama impact pendidikan ke kita. Sekarang kita bakal masuk ke fun facts nih.
Kalian tahu nggak sih kenapa Finlandia tuh jadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia? Enggak ya? Enggak nih. Nggak pada tahu ya? Belum tahu nih, belum tahu. Gue Nah tahu nih. nih, gue kasih tahu aja nih ya. Ternyata kalau lu mau masuk sekolah di sana, itu usia lu tuh harus 7 tahun. Karena kalau misalnya usia lu kurang dari 7 tahun, itu tuh justru akan jadi beban atau tekanan buat anaknya gitu pas sekolah. Jadi mereka menganggap usia 1-5 tuh adalah usia untuk bermain, kayak lu puas-puasin main lah, jadi jangan sekolah dulu. Jadi mulai sekolah itu umur 7 tahun. Terus kayak selain itu pendidikan di sana tuh sangat penting buat pemerintah Finlandia. Makanya profesi guru di sana tuh dibanggain banget lah, ditinggi-tinggikan banget. Karena buat jadi guru aja tuh harus minimal lulusan magister di universitas terbaik di sana. Terus biaya pendidikan guru juga beberapa ditanggung sama pemerintah loh. Makanya banyak banget guru yang berkualitas di sana. Lanjut, Bi. Ya, jadi di sana tuh kelas mereka tuh sama rata, jadi nggak dibagi berdasarkan siswa unggulan atau status. Mereka juga batas jumlah siswa per kelasnya tuh dibatasin. Jadi kalau kebanyakan kan dianggap tidak fokus. Kayak misalnya nih, kelas sains di sana tuh cuma maksimal 16 orang, jadi lumayan dikit ya. Di sana tuh juga mereka istirahat setiap 45 sampai 60 menit. Itu diwajibkan istirahat, makan, minum, untuk nge-refresh otaknya, biar nggak bosen dengan pelajarannya. Gimana menurut kalian? Seru banget gak sih? Beda Seru kan? banget sama Indo. Ya, menarik banget ya. Keren banget ya. Jadi, sekian dari 9.9 FM. See you in the next podcast. Jangan lupa komen pendapat kalian tentang kepentingan edukasi di bawah ya. Terima kasih. Bye, guys. Bye guys. Eh,